Lalu kriteria apa? Kriteria itu tadi seleksi dari pertama, siapa yang menulis ini, bukti historisnya apa, akan tersinambungnya apa tidak. Sesi gantian. Ya, nanti sesi foto ya. Minta mana aku foto. Lalu mas ini, lagi dia itu lagi video. Ini depan masih ada yang kosong, ada 2 kosong. Biasa kalau sekolah ada 8. Sekolah mana ini? Pakai itu kan anu apa? Kameranya bagus sih. Dikor kayak kameranya bagus ya. Ini malah jauh dari Jakarta. Tidak seorang pun menyangka bahwa Wadi Kumran, Wadi Murabat selama ribuan tahun menjadi tempat yang mengabadikan sejarah masa lalu. Dead Sea Scrolls, naskah-naskah laut mati. Sebelum itu, sejarawan Yahudi yang hidup pada abad 1 Masehi menyebut-nyebut keberadaan sekte Essenia. Gembala Bedouin namanya adalah Muhammad Adib. Pada suatu saat dia lagi iseng-iseng untuk melempar batu tatkala dia menggembalakan ternaknya. Tiba-tiba mendengar suara bunyi pecahan. Lalu dia lari ke arah bunyi pecahan itu, ternyata itu adalah suara tempayan yang pecah terkena lemparan batunya. Setelah dilihat oleh Muhammad Adib, ternyata itu adalah naskah-naskah Burman yang Salam alaikum beserta siang. Bertemu kembali dengan saya Bambang Rosena dalam program Aliyah di Karet Bangladesh. Seperti model sekarang kita mengutip dari. Iya. Jadi pada saat itu kan kita baik maupun kita seperti sekarang masih belum ada, tapi gereja sudah lebih dulu ada. Artinya tradisi gereja itu mendahului penyusunan kitab suci. Ya. Sebelum Masehi ini masih tersimpan juga di Museum Israel. Ini adalah inskripsi Siloam. Nah, ini tertulis dalam bahasa Ibrani kuno juga. Jadi kalau kita mau membaca tulisan yang ini, kita harus belajar yang tadi disebut namanya Paleo. Di sini, ini Pak Bambang pasang ini juga sebagai satu sarana untuk menjelaskan tentang pernah menjelaskan ini atau tidak. Tapi ini sering dikutip. Nah, ini kalau untuk tahu ini berbeda atau kontradiksi atau tidak, kita harus belajar. Kali dikatakan bahwa anaknya beranak, atau istilah anak Allah itu karena pengaruh Helenis dari budaya Yunani atau budaya pagan yang lain, misalnya Mesir, karena ada Horus,
Isis, Osiris, dan Horus gitu kan, tentang Tritunggal itu. Ternyata setelah ditemukannya naskah Lompati, itu ditemukan satu naskah yang juga berbicara tentang anak Allah, the Son of God. Bere di El Yetamar Ubar Elyon. Kita memang iman yang menyejarah, bukti-bukti tentang Raja Daud, tentang kota Daud waktu itu semua bisa dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan yang sampai hari ini masih bisa kita lihat di Museum Israel. Kemudian yang bawah ini adalah salah satu contoh perkembangan huruf. Ya. Pemuka agama Yahudi mereka berbicara dalam bahasa Ibrani. Tapi ketika di Galilea, yang wilayah di rural di Majemuk, Fadil sudah berbicara dalam bahasa Arab. Ya, bahasa Arab, tetapi pola pikirnya tetap pola pikir Ibrani. Cuma bahasanya berbeda. Jadi misalnya bahasa misalnya doa Bapa Kami, ya kan, doa Bapa Kami kalau bahasa Ibrani-nya kan ya, jadi lebih tingkat keakuratannya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari naskah Perjanjian Baru yang boleh ditemukan dan usianya, perbedaan usianya dari penulis dan ketika naskah ini ditemukan setelah dicek dengan karbon dengan C4 tadi, metode pertimbangan usia ternyata dari usia penulisannya ini tidak jauh berbeda. Ini Amar beramat Manaf Watabi Bar Mar Alkois. Ini juga sama, masih dari Slavis juga, tapi dalam teks Aram. Ini tulisan Aramaik seperti ini, mirip Ibrani. Dan diteliti ternyata peninggalan dari 552 Masehi. Jadi kalau Muhammad itu lahir tahun 571, ini 552. Jadi sekian tahun tidak mempan dibakar. Pertanyaan tadi yang menarik itu mengenai kata Allah ya, dalam kitab suci Taurat. Iya. Ya ini Tanakh. Ya. Sementara Muhammad lahir tahun 571. Jadi sebelum Muhammad lahir bahasa Arab sudah berkembang di dalam kehidupan umat Kristen. Iya. Jadi bukan sudah berkembang seperti yang tertulis di Quran. Seperti ini tulisannya masih seperti Saudara kita di Sobat. Kadang-kadang kita tuh tertarik mengutip buku mereka, bahwa buku sendiri ada pembenaran tentang apa yang saya baca. Pemahaman saya, ngapain kita harus mengutip sesuatu yang kami anggap itu kita kali nol, mau benar mau salah apapun itu hak saya baca. Saya nggak butuh argumentasi buku ini untuk membenarkan iman saya. Seperti itu kira-kira Pak kami. Maksud saya, kenapa kita harus mengutip bahwa di kitabmu sendiri ada pengakuan bahwa dia yang mengetahui kiamat. Orang-orang Islam kemudian menjadi semacam pola bahwa saya menjadi Kristen dari orang mengakui Nabi. Orang mengaku itu nggak cukup. Pada akhirnya dia akan menerima. Tapi sekarang masih mayoritas orang Yahudi. Sekalipun gerakan-gerakan itu orang Yahudi sudah banyak, tapi masih mayoritas yang jadi meskipun ada mesianik Jewish tapi masih belum banyak. dan jumlahnya itu tidak sampai 3%. Orang yang lebih banyak orang Kristen. 3,4%. Ya. Terakhir, berkati Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang ya. Ada ungkapan terima kasih kami dari bapak-bapak
Ini ibu kas aja. Oh, terima kasih. Gimana